teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang moral pembangunan. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih moral pembangunan itu? Nah, yuk kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang moral pembangunan. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan moral? Kata moral sering diartikan sebagai akhlak atau perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran baik yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya. Di samping itu, moral lebih diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila. Dipakainya moral dalam kehidupan memiliki peranan yang sangat penting, karena moral mempunyai dimensi pertimbangan atas sesuatu itu apakah baik atau buruk. Pemaknaan moral tidak bisa dilepaskan dengan pengertian akhlak. Akhlak biasanya identik dengan watak atau tabiat yang melekat kuat pada diri manusia. Moral ini akan menjadi landasan bagi seseorang tanpa dipikirkan maupun direncanakan sebelumnya atas perbuatan tertentu. Contoh sederhana adalah ketika seseorang melihat halangan di jalan nih, seperti ada paku atau sesuatu yang bisa mencelakai orang. Orang tersebut akan langsung menyingkirkan halangan tersebut tanpa berpikir panjang. Dan contoh buruknya yaitu dalam bidang pembangunan, dengan alasan menggali potensi alam untuk mendapatkan pendapatan negara. Penambangan batu bara di Kalimantan dilakukan tanpa melihat kelestarian lingkungan. Moral lebih dekat dengan ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau ajaran agama. Menurut penulis, etika dan moral adalah sesuatu yang berbeda. Moral lebih dipandang sebagai suatu ajaran, wejangan, atau panduan baik lisan maupun tulisan, tentang bagaimana manusia itu harus bertindak dengan tujuan agar manusia menjadi lebih baik. Moral bisa bersumber dari firman Allah atau agama, pemuka agama dan masyarakat, dan sumber lainnya yang mengacu kepada kebaikan. Sedangkan etika adalah bersifat ilmu, yang merupakan bagian dari moral yang merupakan ajaran hidup, sehingga tingkatan moral lebih tinggi daripada etika. Melihat pemikiran Kant pada L. Gerhardt 2010 tentang moral, yang pada dasarnya adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral menjadi melekat dengan ajaran agama. Sebut saja ajaran agama tentang niat. Setiap perbuatan sangat tergantung dengan niat. Niat yang baik akan sejalan dengan perbuatan yang baik pula, tidak sebaliknya. Artinya, niat yang baik tidak bisa digunakan pada perbuatan yang buruk. Kalau dihubungkan dengan pembangunan, yaitu jika proses pembangunan dilakukan dengan niat ataupun moral yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi, jika niat yang tidak baik akan menghasilkan dampak pembangunan yang tidak baik. Banyak literatur barat yang tidak membedakan secara eksplisit antara moral dan etika ini. Konsep ataupun teori pembangunan lahir di negara-negara sekuler yang notabene-nya agama tidak berperan atau berkontribusi dalam pemikiran pembangunan. Sehingga moral dan etika ini seolah-olah sama, seperti kesusilaan atau moral dan kesopanan ataupun etika. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah moral ini bersifat objektif atau bersifat relatif? Kalau kita cermati, moral bersifat objektif, yang artinya baik dan buruk itu bersifat mutlak atau tidak akan berubah sepanjang masa. Contoh nih, korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk. Sampai kapanpun korupsi tidak bisa dibenarkan, walaupun dengan alasan untuk membantu orang atau kepentingan manusia, atau menyantuni orang yatim atau yatim piatu adalah sebuah perbuatan yang baik dan tidak ada yang menyangkal bahwa perbuatan tersebut terpuji atau membantu secara sosial ekonomi. Pada prinsipnya, moral berlaku kapan saja dan di mana saja.
Sedangkan etika sering dilihat sebagai pandangan yang bersifat relatif. Artinya, kebenarannya atau baik buruknya suatu tindakan tergantung pada ruang dan waktu. Bisa dalam konteks budaya, situasi, dan kondisi, ataupun perilaku seseorang atau pemimpin. Sebagai contoh, orang Papua dengan tanpa baju hanya menggunakan koteka pada lingkungan masyarakat kedalaman Papua dianggap suatu yang biasa dan tidak bisa dikatakan tidak beretika. Pada dimensi waktu dulu, pada zaman Kartini, wanita menggunakan celana seperti kaum laki-laki dianggap tidak beretika, tetapi di zaman sekarang dianggap biasa. Contoh lain yaitu seperti budaya Jawa sama budaya orang luar Jawa dalam menjamu tamu, berpakaian, bicara, dan contoh etikanya. Sekian materi hari ini, semoga teman-teman dapat memahami tentang moral pembangunan dan see you next time. Bye-bye.